Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erianti Indra Rukmana, mahasiswa PPG dalam jabatan Universitas Kuningan. Hari ini saya akan mengajarkan ke anak-anak materi penawaran dengan model pembelajaran problem based learning dengan pendekatan berdiferensiasi. Mari ikut saya ke kelas 7C. Gaya belajar yang dimiliki oleh siswa, itu ada kinestetik, audio, dan ada visual. Untuk itu saya menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi untuk mempermudah siswa memahami materi penawaran. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sudah siap belajar IPS? Sudah. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik, oke. Alhamdulillah kalian dalam keadaan baik ya. Untuk memulai pembelajaran kita hari ini, kita berdoa dulu. Akan dipimpin oleh Sani. Silakan Sani untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran mata pelajaran ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk meningkatkan rasa nasionalisme kita, mari kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila dipimpin oleh ketua kelas. Silahkan, Sani. Teman-teman, untuk meningkatkan rasa nasionalisme, marilah kita menyanyikan Garuda Pancasila. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, tidak masuk, nanti sampaikan alasannya kenapa. Aisyatun Najwa ada, Alena, Asifna. Oke. Ustazah pengen tahu 3 hari ini kamu punya kejadian apa? Menggembirakankah, menyedihkankah? Ya, diceritakan dalam 2 baris, maksimal 2 baris. Silahkan. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang permintaan ya. Siapa yang masih ingat apa itu pengertian permintaan? Angkat tangan. Apa? Saja. Jadi jika kamu memiliki keinginan untuk membeli barang dan jasa yang disertai oleh kemampuan untuk membayarnya. Permintaan akan terjadi jika kamu memiliki keinginan untuk membeli barang jasa yang disertai dengan kemampuan untuk membelinya. Sekarang kalau hukum permintaan siapa? Hukum permintaan. Coba sampaikan. Apabila harga barang atau jasa meningkat, maka kuantitas yang diminta akan menurun. Sebaliknya, jika harga barang dan jasa menurun, maka kuantitas yang diminta akan meningkat. Oke, selanjutnya belajar tentang apa saja penawaran itu ya. Kita akan belajar tentang pengertian penawaran, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran, kemudian hukum penawaran, kemudian jenis-jenis penawaran, kemudian kurva penawaran ya. Kita akan belajar 5 hal tentang penawaran. Sebelum kita ke materi, silahkan dilihat video berikut ini ya. Kemudian nanti silahkan kalian mengomentari video tersebut ya, yang bisa angkat tangan.
Memasuki awal bulan Ramadan, harga sejumlah kebutuhan pokok di pasar tradisional Kabupaten Bojonegoro mengalami penurunan drastis antara Rp5.000 hingga Rp20.000 per kilogram. Kondisi tersebut salah satunya seperti terpantau di pasar tradisional Sumberjo Kabupaten Bojonegoro. Sejumlah komoditas bahan pokok di antaranya seperti aneka jenis cabai, bawang merah, bawang putih, dan tomat terus mengalami penurunan harga sejak sepekan terakhir. Harga cabai rawit merah yang sebelumnya masih di kisaran Rp55.000 per kilogram, saat ini turun drastis menjadi Rp35.000 per kilogram. Sementara cabai merah besar dan keriting yang sebelumnya menembus Rp50.000 per kilogram, kini tinggal berkisar Rp32.000 saja tiap kilogramnya. Sedangkan cabai biasa atau rawit hijau yang awalnya mencapai Rp20.000 per kilogram, kini berada di kisaran Rp10.000 tiap kilogramnya. Selain itu, penurunan harga juga terjadi pada bawang merah yang turun sebesar Rp5.000 menjadi Rp15.000 per kilogram untuk kualitas super dan Rp10.000 per kilogram untuk kualitas biasa. Sedangkan harga bawang putih dan tomat turun rata-rata Rp4.000, yakni bawang putih di kisaran Rp24.000 per kilogram dan tomat dijual Rp5.000 per kilogramnya. Salah satu pedagang di Nak, tadi berita tadi itu dari mana? Dari Bojonegoro, dari JTV Bojonegoro. Itu menceritakan tentang apa? Harga barang pokok. Ada yang mau memberikan pendapat dari video yang sudah disaksikan tadi? Siapa? Angkat tangan. Oke, silahkan Rani. Berlebihannya persediaan barang dan penurunan harga bahan pokok yang mempengaruhi jalannya masyarakat Indonesia. Oke, betul. Tepuk tangan untuk Rani. Oke, selanjutnya siapa tadi yang angkat tangan? Oke, silahkan. Menurutnya harga bahan pokok pada awal bulan Ramadan diakibatkan lebih banyak bahan pokok. Oke, karena menurut Alena melimpahnya barang ketika di awal bulan Ramadan itu bisa menurunkan harga. Oke, tepuk tangan untuk Alena. Selanjutnya, ya silakan. Penurunan harga bahan pokok dari harga tinggi ke harga rendah. Penurunan harga bahan pokok dari harga tinggi ke harga yang rendah. Oke, betul sekali apa yang sudah disampaikan oleh teman-teman kalian, Rani, V, kemudian Alena. Tepuk tangan untuk teman-teman kalian. Semuanya setuju dengan pendapatnya teman kalian bertiga tadi? Setuju. Oke. Jadi harga barang ya itu menentukan jumlah barang yang disediakan oleh siapa? Oleh penjual. Oke. Selanjutnya kita akan belajar tentang penawaran menggunakan model pembelajaran problem based learning. Kita belajar dari sebuah masalah ya. Ustazah harap ketika kita belajar menggunakan model pembelajaran problem based learning, diharapkan kalian itu bisa berpikir kritis ya, kemudian bisa memberikan solusi-solusi yang baik ya terhadap masalah tersebut dan bisa melatih komunikasi kalian ya. Di sini yang pertama teknik belajarnya, silakan kalian baca sebuah masalah yang ada di LKPD. Nanti Ustazah akan memberikan LKPD. Kemudian yang selanjutnya adalah jawablah pertanyaan yang ada di LKPD. Nanti di LKPD maksimal soalnya ada 5 ya. Nanti tentang masalah tersebut, tentang solusi. Kemudian gambar apa? Shopee. Siapa yang belum pernah belanja di Shopee? Eka Putri banget. Siapa yang belum pernah belanja di Shopee? Hah? Nggak ada. Semuanya udah pernah belanja di Shopee ya. Di sini shop ini jual apa? Shopee ini jual apa? Banyak. Yang di sini jual apa ini? Sepatu. Sepatunya harganya berapa?
63.900. Di situ ada deskripsi barang ya, ada ukurannya berapa, kemudian warnanya apa saja, kemudian ada stok ya, stok yang bisa kita beli, barang yang tersedia yang bisa kita beli ya. Di sini barang yang tersedia ada 2.500 pasang. Berarti ada 2.500 pasang sepatu yang bisa kita beli. Itulah yang dinamakan penawaran. Ya, penawaran. Apa itu pengertian penawaran? Banyaknya barang atau jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga. Oke, yang tadi di Shopee tadi dilihat pada harga 63.900 ya, 63.900 ini ada stok sebesar 2.500 pasang. Ya, jadi ini adalah penawaran yang ditawarkan oleh penjual ya, dengan harga 63.900 itu adalah sebesar 2.500 pasang. Pada harga 63.900 barang yang tersedia, barang yang ditawarkan oleh produsen itu sebesar 2.500 pasang. Oke, dari sini ya, dari penawaran ini paham? Paham. Oke, jadi kalau permintaan itu dari sisi konsumen, kalau penawaran dari sisi produsen. Ya. Kemudian di sini apa faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran? Itu ada kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana produksi, dan seperti yang saya sampaikan tadi, kita akan mengerjakan LKPD yang dimana di situ ada problem yang harus kalian diskusikan bersama teman kalian. Hasil diskusinya ini akan kalian bentuk dalam sebuah produk ya, dengan produk yang berbeda-beda. Kalau kinestetik tadi berupa demonstrasi, kalau yang audio berupa video, kalau yang visual berupa poster ya. Silahkan dikerjakan ya. Baca LKPD yang ada di situ, masalah yang ada di LKPD itu dibaca bareng-bareng ya. Kemudian ditentukan masalahnya apa ya, ditentukan masalahnya apa. Sudah dibaca belum? Belum. Oke, ditentukan masalahnya apa? Sudah? Sudah. Sekarang kalau sudah dibaca, sudah ditentukan masalahnya, sekarang ditentukan solusi dari masalah tersebut. Ayo silakan semuanya ikut memecahkan masalah tersebut. Banyak stok produksi agar harga terjangkau. Sudah, solusinya apa? Memperbanyak produksi. Memperbanyak produksi atau stok. Oke, boleh silahkan. Ya, ya. Oh, selanjutnya, ini masalahnya apa? Ini ujinya kan menjual coklat dengan harganya 8.000, harusnya tidak menambahkan harganya atau tidak menambahkan jumlahnya. Jika ditambahkan harga dengan jumlahnya, nggak ada yang mau beli. Oh, nggak ada yang mau beli. Oke. Nanti mubazir. Oke, silahkan boleh
masalahnya itu. Silahkan. Oke, udah selesai semuanya? Sudah. Silahkan kalian membuat produknya. Kalau yang kinestetik tadi demonstrasi ya. Kalau yang audio membuat video. Kalau yang visual membuat poster. Oke, silahkan. Sudah selesai untuk membuat produknya? Sudah. Silahkan dipresentasikan ya dari hasil membuat produknya tadi ya. Silahkan kalian maju ke depan menunjukkan produknya ya. Oke, siapa yang duluan? Siapa yang mau duluan? Nggak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok audio ingin membahas sedikit tentang teks mengenai penawaran. Perkenalkan, nama saya Jibundan Cipolita Sani. Saya Naura Amalia Feruzi. Saya Talita Lisha. Saya Sandra Putra Beni. Saya Mahira Yasi. Saya Sadar. Dan rekan saya Violeta Pilar Agustina sebagai kameramen. Saya akan membacakan teks mengenai penawaran. Menjelang bulan Ramadan, harga beberapa kebutuhan pokok atau sembako melonjak drastis. Kondisi ini dikeluhkan oleh masyarakat, terutama para ibu rumah tangga. Harga kebutuhan pokok beras yang berkualitas sedang dibanderol dengan harga Rp6.000 hingga Rp7.000 per kilogram, naik menjadi Rp8.000 per kilogram. Harga beras berkualitas tinggi dibanderol dengan harga Rp8.000 per kilogramnya, naik menjadi Rp12.000 per kilogram. Kak. Penyebab kenaikan harga tersebut, saya ulang. Telu. Penyebab kenaikan harga tersebut bukan karena hanya kebutuhan pokok saja, terutama juga karena sikap konsumtif dan kebutuhan dari masyarakat sekitar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami perwakilan dari kelompok kinestetik akan mempresentasikan hasil demonstrasi yang telah kami buat berupa percakapan singkat. Di suatu hari, terdapat seorang pedagang yang sedang menawarkan barang dagangannya, dan akhirnya ada juga seorang yang membeli barang dagangannya. Namun ada masalah yang terjadi. Mari pun beli dagangannya. Bu, saya mau membeli temulawak, jahe, kunyit, dan kapulaga. Masing-masing 1 kuintal. Apakah terima? Aduh, Bu, maaf, sepertinya tidak tersedia. Loh, saya lihat barang dagangan ibu lumayan banyak ini. Saya butuh untuk kado segini. Hanya ini persediaan yang saya punya, sebenarnya juga tidak sebanyak yang Bu minta. Wah, bagaimana ya? Padahal saya sangat yakin bisa membeli semuanya di sini. Sambil merasa agak kecewa karena jumlah barang tersedia tidak sesuai dengan yang dibutuhkan, pembeli pun merasa kecewa karena permintaannya tidak dapat terpenuhi. Tiba-tiba pedagang pun mempunyai cara untuk mengatasinya. Kalau Ibu mau menunggu dan tidak terburu-buru, 3 hari lagi saya akan mendapat kiriman pembuatan jamu ini. Jumlahnya sudah bisa sesuai dengan yang dibutuhkan. Sungguh Kak Bu, bisa memastikan dalam 3 hari lagi sudah ada barang dengan jumlah yang saya butuhkan. Benar, saya bisa memastikan. Sebenarnya pembuatan jamu ini dikirim oleh kakaknya kemarin karena jaraknya terlalu jauh.
Jadi bahan baku pembuatan jamu ini akan dapat 3 hari lagi. Dalam percakapan antara penjual dan pembeli, pada awalnya seorang pedagang menawarkan barang dagangannya kepada calon pembeli. Namun ternyata barang dagangan yang dimiliki tidak sebanyak barang yang dibutuhkan oleh sang calon pembeli. Nah, dari percakapan yang telah ditampilkan, apa sih masalah yang dialami oleh pedagang? Seorang pedagang yang sedang menawarkan dagangannya, dan ketika calon pembeli membeli barang tersebut, permintaannya tidak terpenuhi karena melebihi kapasitas yang dibutuhkan. Jadi apa sih solusi dari masalah tersebut? Nah, solusinya adalah jika seorang pembeli tidak terburu-buru, ia harus rela menunggu barang tersebut dikirim kembali. Dan lebih baik lagi, jika penjual berinisiatif menambah persediaan barang agar permintaan dapat terpenuhi dengan mudah. Kesimpulan yang telah didapatkan, apa sih yang dimaksud dengan penawaran? Penawaran adalah jumlah barang atau jasa yang ditawarkan dengan tingkat harga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok visual akan mempresentasikan hasil poster kami yang bertema Ayo pahami pentingnya penawaran. Rudi menjual kue coklat. Hari pertama, Rudi memasang harga Rp500. Jumlah barang yang ditawarkan sebanyak 10 biji. Ada pembeli yang datang tidak kebagian kue coklat Rudi. Hari kedua, Rudi menaikkan harga sebanyak Rp6.000 dengan jumlah kue yang ditawarkan sebanyak 20 biji. Sorenya, Rudi melihat kue coklatnya habis. Hari ketiga, Rudi menaikkan harga barang menjadi Rp7.000 dengan jumlah kue sebanyak 30 biji. Rudi tertarik untuk mendapatkan keuntungan yang banyak. Hari keempat, Rudi menaikkan harganya menjadi Rp8.000 dengan jumlah kue 50 biji. Sore harinya, saat Rudi akan tutup, kue coklat Rudi sisa 10 biji. Sebutkan masalah yang terjadi pada cerita tersebut. Ketika Rudi menjual kue dengan harga Rp8.000 dengan jumlah barang yang ditawarkan adalah Rp50.000, barang tersebut masih sisa 10 biji. Bagaimana sih caranya menyelesaikan masalah Rudi? Sebaiknya Rudi mengurangi harganya sebanyak Rp500 dan mengurangi jumlah barang sebanyak 5 biji. Yang awalnya harganya Rp8.000 turun menjadi Rp7.500. Dari cerita tersebut dapat digambarkan bahwa kurva penawaran dari cerita tersebut adalah seperti berikut ini. Garis vertikal menunjukkan harga yang ditawarkan oleh penjual, sementara garis horizontal menggambarkan jumlah barang yang ditawarkan oleh penjual. Dari cerita tersebut juga dapat dibentuk bahwa hukum penawaran berbunyi, jika harga suatu barang meningkat, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan meningkat. Sebaliknya, jika harga suatu barang menurun, maka jumlah barang yang ditawarkan juga akan menurun. Sekian dari kelompok visual. Maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustazah bawa yang namanya lembar assessment, yaitu antar teman. Sekarang kita menilai kontribusi diskusi tadi. Ya, teman-teman kita harus adil ketika memberikan penilaian terhadap teman. Temannya yang dinilai tidak boleh sakit hati, ya. Itu sebagai evaluasi, berarti kedepannya harus lebih baik lagi. Sudah menilai? Oke. Sudah selesai penilaian antar temannya? Sudah, oke. Sekarang kita akan mengerjakan yaitu lembar assessment sumatif. Ini akan melihat seberapa paham kalian tentang materi penawaran yang telah kalian pelajari hari ini. Waktunya hanya 10 menit. Soalnya 10 dengan jawaban singkat, ya.
Nah, sekarang kita sudah di penghujung waktu. Tadi kita sudah belajar tentang penawaran ya. Siapa yang mau menyimpulkan materi hari ini? Angkat tangan. Oke, silahkan Naya menyampaikan kesimpulannya. Jumlah barang dan jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan kepada konsumen di setiap tingkat harga dalam waktu tertentu. Oke, itu tadi kesimpulan dari Naya tentang pengertian penawaran. Selanjutnya siapa? Oke, ayo saja. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran: kemajuan teknologi, biaya produksi, persediaan sarana, peristiwa alam, harapan produsen. Oke, selanjutnya silakan Fadilatul, ayo. Barang bisa menekan maka barang yang diminta akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga barang biasa menurun, maka barang yang diminta akan meningkat. Oke, jadi tadi sudah disampaikan oleh teman kalian pengertian penawaran, faktor-faktor penawaran, hukum penawaran. Kemudian ada lagi yaitu kurva penawaran. Setelah materi tentang penawaran, minggu depan kita akan belajar tentang harga pasar. Kemudian nanti kita akan belajar tentang macam-macam pasar seperti itu ya. Ustazah akhiri sampai sekian ya pembelajaran kita hari ini. Semoga belajar kita hari ini bisa memberikan tambahan ilmu buat kalian ya, bisa dipraktekkan dalam kehidupan kalian sehari-hari. Ustazah akhiri sampai sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pembelajaran hari ini? Menurut saya, pembelajaran kali ini kita dapat jauh lebih paham mengenai materi penawaran karena kita menggunakan metode problem based learning dan juga pembahasan kali ini mengikuti gaya belajar kita. Menyenangkan. Asik kok. Saya sangat senang dengan belajar kelompok hari ini. Kalau menurut saya, belajar kelompok hari ini sangat menyenangkan, apalagi dengan menggunakan metode problem based learning.